Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, jumpa lagi dengan saya Ari Prasetyo di video pembelajaran matematika peminatan. Di video kali ini kita akan membahas persamaan lingkaran bentuk umum, melanjutkan materi yang sebelumnya. Untuk kalian yang mencari pembahasan materi seputar matematika dan matematika peminatan, silahkan kunjungi channel saya ya. Jangan lupa juga untuk subscribe, like, dan komen untuk mendukung channel ini. Langsung saja, mari kita mulai belajar. Di video kita sebelumnya, kita telah belajar persamaan lingkaran yang berpusat di titik O 0,0 dan berjari-jari R ya. Persamaannya adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Kita juga sudah belajar persamaan lingkaran yang berpusat di titik A, B, berjari-jari R. Persamaannya adalah X min A dalam kurung dikuadratkan ditambah Y min B, ini dalam kurung dikuadratkan sama dengan R kuadrat. Nah, kedua bentuk persamaan ini, yang pertama dan kedua ini, dia disebut persamaan lingkaran bentuk baku atau kanonik. Nah, selanjutnya kita akan mengenal persamaan lingkaran bentuk umum. Nah, bentuk umumnya itu seperti ini. X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0. Ini didapat dari mana? Persamaan lingkaran seperti ini itu diperoleh dari penjabaran bentuk kanonik yang pertama. Kan yang pertama kita taunya X min A kuadrat tambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat ya. Nah, ini kita jabarkan. X min A kuadrat ini ya X min A dikali X min A. Y min B kuadrat ini yang menjadi Y min B dikali Y min B sama dengan R kuadrat. Lalu coba kita hitung ini X dikali X dikali min A dikali X dan seterusnya. Nanti hasilnya menjadi X kuadrat min 2X ditambah A kuadrat. Kemudian yang ini Y min B dikali Y min B hasilnya menjadi Y kuadrat min 2BY ditambah B kuadrat. Ini tetap sama dengan R kuadrat ya. Lalu kurungnya kita hilangi dan kita dekatkan yang kuadratnya tinggi. Ini Y kuadratnya maju ke depan, jadi X kuadrat ditambah Y kuadrat min 2AX taruh sini. Kemudian min 2BY-nya taruh di depan, tambah A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, ini R kuadratnya yang semula di ruas kanan pindah ke ruas kiri, positif menjadi negatif. Sekarang kita perhatikan bahwa dia itu adalah bentuk umum. Bentuk umumnya tadi itu X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0. Berarti di sini kan ada AX ya, A besar, X kecil. Nah, di sini yang variabelnya X itu koefisiennya min 2A. Ini AX, ini min 2AX. Berarti kan min 2A itu sama dengan A besar ya. Min 2A kecil sama dengan A besar. Artinya apa? Kalau kita bagi min 2, berarti A sama dengan min A per 2. Nah, begitu juga dengan yang variabel untuk variabel Y ini, koefisiennya kan di sini min 2B, sedangkan di sini B besar. Berarti min 2B kecil sama dengan B besar. Berarti B sama dengan min B per 2. Ya, dibagi min 2. Berarti kalau nanti ada persamaan lingkaran yang bentuknya seperti ini, kemudian ditanya pusat lingkarannya, berarti ya ini A, B-nya adalah min A per 2, min B per 2. Ini A besar dan B besar ya. Selanjutnya adalah kita perhatikan C-nya ya. C ini kan tidak ada variabelnya. Di sini yang tidak ada variabelnya adalah A kuadrat ditambah B kuadrat min R kuadrat. Artinya C itu sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat min R kuadrat. Ini R-nya sama C-nya saya pindah ruas, berarti menjadi R kuadrat ya, negatif jadi positif. C-nya pindah dari positif jadi negatif. Berarti kan R itu akar dari ini semua. A kuadrat tambah B kuadrat min C. A-nya tadi siapa? A-nya tadi adalah min A per 2. Jadi bisa kita ganti di sini min A per 2. B-nya kita ganti juga min B per 2. Berarti di sini kita ganti juga min B per 2 dikuadratkan min C. Terus ini dikuadratkan berarti menjadi A kuadrat per 4. Ini dikuadratkan jadi B kuadrat per 4 min C. Nah, ini rumus jari-jari lingkarannya. Nah, kesimpulannya apa? Jika dipunyai persamaan lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0, maka untuk mencari pusatnya rumusnya menjadi min A per 2, min B per 2. Kalau yang ditanya jari-jari, rumusnya adalah akar dari A kuadrat per 4 ditambah B kuadrat per 4 min C. Selanjutnya langsung saja kita ke soal dan pembahasannya ya, agar kita bisa lebih memahami materi ini.
Soal yang pertama, dipunyai lingkaran pusatnya di 2,7 dan jari-jarinya 8 satuan. Di sini yang ditanyakan adalah tentukan persamaan umumnya. Kita gunakan rumus kanoniknya, x min a kuadrat tambah y min b kuadrat sama dengan r kuadrat. A-nya itu ya pusatnya ini 2, B-nya adalah min 7. Berarti ini menjadi x min 2 kuadrat tambah di sini min b ya, min ketemu min jadi plus ya, y plus 7 dikuadratkan sama dengan jari-jarinya 8 dikuadratkan jadi 64. Selanjutnya kita jabarkan ini x min 2 kuadrat jadi x min 2 dikali x min 2, y plus 7 kuadrat jadi y plus 7 dikali y plus 7 ya, sama dengan 64. Ini dikali hasilnya menjadi x kuadrat min 4x ditambah 4. Kemudian yang ini y plus 7 dikali y plus 7 hasilnya menjadi y kuadrat tambah 14y tambah 49. Kemudian 64 nya pindah ruas menjadi min 64 sama dengan 0. Kita hilangi kurungnya sehingga ini menjadi x kuadrat tambah y kuadrat min 4x tambah 14y tambah 4 tambah 49 min 64 sama dengan 0. Kemudian kita hitung menjadi x kuadrat tambah y kuadrat min 4x tambah 14y. Ini 4 ditambah 49 dikurangi 64 hasilnya adalah negatif 11. Jadi ini x kuadrat tambah y kuadrat min 4x tambah 14y min 11 sama dengan 0 adalah persamaan umumnya. Jadi persamaan lingkaran yang berpusat di titik 2, min 7 dan berjari-jari 8 satuan adalah x kuadrat plus y kuadrat min 4x tambah 14y min 11 sama dengan 0. Kita lanjutkan ke contoh soal yang kedua. Tentukan pusat dan jari-jari lingkaran yang memiliki persamaan di bawah ini. Kita kerjakan yang A dulu. Di sini persamaan umum ya. Dari soal A ini kita tahu bahwa A-nya itu ini yang punya X, A-nya 12. Kemudian B itu yang punya variabel Y, berarti dia B-nya min 8. C-nya adalah yang nggak punya variabel, berarti 3 ya. Pusat lingkarannya kan rumusnya tadi min A per 2, min B per 2. Tinggal kita ganti, A-nya 12, B-nya min 8. Berarti jadi min 12 per 2, min, hati-hati ini min 8 ketemu min juga. Sehingga yang ini hasilnya menjadi min 6, yang ini min ketemu min jadi plus ya, 8 bagi 2 hasilnya 4. Jadi pusat lingkarannya adalah min 6,4. Kemudian mencari jari-jarinya, rumusnya tadi A kuadrat per 4 tambah B kuadrat per 4 min C di akar ya. A-nya kita masukkan 12 kuadrat per 4, B-nya kita masukkan nih min 8 kuadrat per 4 min 3. Kita hitung R sama dengan ini 112 maksudnya dikuadratkan jadi 144 min 8 dikuadratkan jadi 64 ya. Kemudian ini 3-nya diubah jadi pecahan biar gampang, diubah menjadi 12 per 4 ya, menyamakan penyebutnya. Kemudian kita hitung ini tambah ini dikurangi ini jadi 196 per 4. Hasilnya R sama dengan akar dari 49. Nah 49 kalau diakar hasilnya menjadi 7. Jadi lingkaran tersebut pusatnya di min 6,4 dan jari-jarinya adalah 7 satuan. Sekarang mari kita kerjakan yang B. Yang B ini soalnya adalah 3x kuadrat ditambah 3y kuadrat min 18x min 3y min 9 sama dengan 0. Beda dengan yang A ya, yang A ini kan x kuadrat dan y kuadratnya tidak ada variabelnya. Maka untuk menghilangkan variabel 3 ini, semuanya ini harus kita bagi 3. Sehingga hasilnya menjadi x kuadrat tambah y kuadrat min 18 dibagi 3 jadi min 6x min 3y dibagi 3 jadi min y min 9 dibagi 3 jadi min 3 ya, sama dengan 0. Dari sini kita tahu A-nya adalah min 6, B-nya adalah min 1 ini ya. Kemudian C-nya adalah min 3. Selanjutnya tinggal kita cari pusatnya. Rumusnya adalah min A per 2, min B per 2. Masukkan A-nya min 6, B-nya min 1. Hati-hati di sini ada min ketemu min, ini juga min ketemu min. Maka pusat lingkarannya adalah 3,5. Sekarang selanjutnya kita cari jari-jari lingkarannya. Rumusnya adalah R sama dengan akar dari A kuadrat per 4 tambah B kuadrat per 4 min C. Masukkan A-nya min 6, B-nya min 1 ya, dikuadratkan per 4. Ini juga min 1 kuadrat per 4 dikurangi C-nya min 3 ya. Jadi kalau ada min-min ini hati-hati. Ini dikuadratkan jadi 36 per 4, yang ini dikuadratkan jadi 1 per 4. Ini min ketemu min jadi plus. Kemudian 3-nya diubah jadi pecahan, yaitu 12 per 4. Kita hitung menjadi 49 per 4. Nah ini 49 per 4 kalau diakar hasilnya menjadi 49 kan diakar 7, 4 diakar 2, berarti 7 per 2. Jadi lingkaran tersebut berpusat di 3,5 dan jari-jarinya adalah 7 per 2 satuan.
Demikian pembahasan materi kita di video kali ini. Nantikan pembahasan materi yang lain di video-video berikutnya. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini agar video ini lebih bermanfaat. Sampai jumpa lagi, saya Ari Prasetyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.